Halo guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel. Kalau kalian dengar kata Hello Kitty, pasti ada di pikiran kalian tentang suatu boneka warna pink yang imut, lucu, dan pastinya jadi kesukaan anak-anak cewek ya kan gengs. Tapi ternyata nggak semua Hello Kitty itu membawa kesukaan. Karena ada satu Hello Kitty nih yang membawa cerita horor. Nah, di episode Masri kali ini aku membahas suatu cerita di balik Hello Kitty versi horor yang mana merupakan suatu kasus pembunuhan yang paling brutal di negara Hong Kong. So, without further ado, let's get the story started. Bulan Mei 1999 merupakan masa-masa kelam untuk seorang gadis berusia 14 tahun bernama Ah Fong. Ah Fong saat itu merasa bahwa ia dihantui oleh seseorang yang membuat dia lapor ke kepolisian tentang adanya seseorang wanita yang menghantui dia karena sebelumnya ia disiksa dan dibunuh. Dan semenjak ia meninggal, ia dihantui oleh sosok tersebut, gengs. Nah, awalnya si polisi ini nggak percaya sama si Ah Fong dan menganggap apa yang diomongin si Ah Fong ini paling cuman omong kosong belaka ya kan. Ya masa iya sih polisi percaya sama cerita hantu, ditambah lagi cerita ini keluar dari mulut seorang gadis berusia 14 tahun. Nah, karena si Ah Fong ini bersikeras mengenai apa yang dia ceritain dan karena dia juga udah capek diteror sama hantu itu, akhirnya si Ah Fong ini mengakui bahwa ia sempat turut andil dalam kasus pembunuhan seorang wanita di sebuah apartemen. Setelah polisi mendengar kesaksian tersebut, polisi pun langsung gerak cepat dan langsung melakukan penyelidikan berdasarkan ceritanya si Ah Fong. Polisi pun memulai penyelidikan dari apartemen yang si Ah Fong ceritain dan si Ah Fong pun membawa polisi ke sebuah apartemen yang terletak di Granville Road, Kowloon. Nah, pas polisi masuk TKP, polisi tuh udah mencium bau yang busuk banget bahkan sebelum mereka masuk ke apartemen tersebut, gengs. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai apa yang ada dalam apartemen tersebut, kita bahas dulu mengenai latar belakang apartemen tersebut dan kronologis kejadian ini awalnya terjadi. Jadi gengs, ternyata pemilik dari apartemen tersebut bernama Chan Man-yok, berusia 34 tahun yang merupakan seorang drug dealer dan juga seorang ketua geng mafia. Karena memang di tahun 90-an banyak tindak kriminal yang disebabkan oleh anggota-anggota geng mafia. Nah, si Chan Man-yok ini punya dua anggota geng bernama Leung Sing-cho dan Leung Wai-lun. Nah, mereka bertiga ini senang banget nongkrong di suatu tempat klub malam yang juga merangkap sebagai tempat prostitusi di daerah Kowloon. Dan di tempat itulah sekitar tahun 1997 si Chan Man-yok ini bertemu dengan seorang wanita berusia 23 tahun bernama Fan Man-ye. Ya, karena ketemunya di tempat kayak gitu, kerjaan si Fan Man-ye juga yang gak jauh dari hal-hal yang kayak gitu lah ya gengs ya. Kerjaannya ya tidak lain tidak bukan seorang PSK yang juga kecanduan narkoba. Nah, di sisi lain, kehidupan si Fan Man-ye dari kecil ternyata memang berat juga gengs. Dia ditelantarin sama orang tuanya, sama keluarganya, dan akhirnya hidup dia itu berakhir di pelacuran lah ya kasarnya. Fan Man-ye juga sempat menemukan kebahagiaannya di tahun 1996 ketika ia menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Tapi ternyata kebahagiaannya itu nggak berlangsung lama, gengs. Karena ternyata suami yang ia nikahi juga sama-sama nggak benar. Sama-sama pecandu narkoba, suka berantem, dan sampai melakukan KDRT gitu. Nah, setelah itu akhirnya si Fan Man-ye kan ketemu sama si Chan Man-yok nih, gengs. Dan semenjak itu si Fan Man-ye nih jadi wanita penghibur langganannya si Chan Man-yok. Tapi ternyata memasuki bulan Maret 1999, si Fan Man-ye ini diam-diam nyuri dompetnya si Chan Man-yok. Yang pasti karena kebutuhan mendesak ya, gengs ya. Dan jumlah uang yang ada di dalam dompetnya si Chan Man-yok itu yang dicuri sama si Fan Man-ye itu sekitar 20.000 Hong Kong dollar atau kalau dirupiahin sekitar 17,5 juta rupiah. Ya di tahun 99 segituan lah ya.
Tapi ternyata ketahuan geng sama si Chan Man-yok, yang namanya mafia lah ya, pasti tahu aja celah-celah ya kan. Dan dari situ si Chan ini marah besar dan meminta si Fan Man-ye untuk mengembalikan semua yang ia curi ditambah dengan bunga. Ada aja ya kan otak cuan-cuannya ini gengs. Si Fan Man-ye pun terus berusaha buat balikin itu duit bersama bunga-bunganya dari hasil ia bekerja sampai udah lunas gengs. Tapi ternyata si Chan ini belum puas. Dia tuh kayaknya pengen balas dendam gitu gengs, si Fan Man-ye tuh, karena udah benar-benar kesalnya tuh udah sampai ubun-ubun gitu. Jadi dia belum ikhlas gitu gengs. Nah, jadilah ide-ide pikiran iblis tuh mulai timbul di pikiran si Chan. Dan di tanggal 17 Maret 1999, si Chan ini nyuruh dua anak buahnya, si Sing Cho sama si Wai Lun, buat nyulik si Fan Man-ye. Nah, awalnya si Chan ini cuma berencana buat nyulik si Fan Man-ye, kemudian dia jadiin wanita prostitusi di jalanan dan semua penghasilannya tuh dia ambil. Tapi kenyataannya si Fan Man-ye tuh dibikin lebih dari itu, gengs. Dia dibawa ke apartemennya si Chan, lalu disiksa abis-abisan di sana sama si Chan dan gengnya, yang mana kondisi mereka pada saat itu lagi nggak stabil banget, lagi high banget nih gengs, gara-gara minum-minum, konsumsi obat-obatan. Jadi mereka nyiksa si Fan Man-ye ini abis-abisan sampai si Fan Man-ye ini nggak sadar lagi. Terus abis mereka nyiksa si Fan Man-ye nih, mereka tuh sadar bahwa si Fan Man-ye tuh tubuhnya udah babak belur banget gara-gara disiksain mereka. Dan mereka juga sadar bahwa kalau badannya si Fan Man-ye udah kayak gitu, udah nggak bisa dijual lagi jadi wanita prostitusi ya kan. Nah, sekarang nyambung ke cerita awal tadi yang aku bahas tentang si gadis berusia 14 tahun si Afong ini yang sempat lapor polisi karena ia infonya diteror sama hantu cewek. Kalian bisa tebak gak apa hubungannya si Afong sama kasus ini? Jadi ternyata gengs, si Afong ini merupakan pacar dari si Chan Man-yok yang merupakan ketua geng. Dan pas saat kejadian, si Afong ini ada di apartemen tersebut dan menyaksikan semua kejadian si Fan Man-ye disiksa secara detail sampai si Fan Man-ye ini nggak sadar lagi. Dan dari situlah polisi mengetahui semua informasi detail mengenai kasus tersebut. Gile uga ya si Chan gengs, macarin cewek di bawah umur, usianya tuh terpaut 20 tahun lagi. Nah, lanjut cerita gengs, menurut kesaksian si Afong, penyiksaan kepada si Fan Man-ye itu dilakukan sekitar 1 bulan lamanya. Ini ceritanya agak-agak mengerikan banget ya gengs, jadi kalau kalian gak kuat mendingan skip aja deh. Nah, awal penyiksaan ini dimulai ketika kaki si Fan Man-ye diikat pakai sedotan plastik. Terus sama si geng mafia ini, si sedotannya tuh dibakar pakai korek api sampai si sedotannya meleleh, yang mana kakinya si Fan Man-ye juga pasti ikut kebakar ya gengs. Dan sampai bikin kulit kakinya nih melepuh. Nah, lama-kelamaan mereka mulai bosan nih sama kegiatan itu. Dan jadinya mereka langsung membakar kakinya si Fan Man-ye pakai korek api. Gila sih, kejam banget ya kan gengs. Nah, sehabis itu, kakinya si Fan Man-ye yang udah luka, udah melepuh, dikasih minyak cabe sama cabe bubuk sama mereka ini gengs. Bayangin gimana nggak perih ya kan itu luka. Ternyata nggak cuman kebagian lukanya si Fan Man-ye nih gengs, mereka juga naburin bubuk cabe, minyak cabe ke matanya si Fan Man-ye dan bagian-bagian lebam yang ada di tubuhnya si Fan. Heran ya, kok ada gitu orang-orang yang kayak gini. Kalau mereka di posisi si Fan Man-ye tuh kayak gimana? Coba nggak bisa merasain apa mereka tuh. Nah, setiap malam gengs, pas si Chan sama si gengnya tidur, kaki si Fan ini digantung ke satu pengait yang nempel di dinding apartemen. Jadi kondisinya kayak gantung kebalik gitu gengs. Gimana nggak pusing coba itu pala digantung kebalik semalaman ya kan, darahnya tuh ngalir semua ke kepala. Pagi harinya pas mereka bangun, si Fan gak berhenti disiksa lagi nih gengs. Si Fan langsung dipukul pakai balok besi dan pipa air sampai si Fan pingsan lagi. Gila sih, ini never ending torture ya kan. Nah, pas si Fan pingsan, ini waktunya mereka berhenti nyiksa.
dan mereka melanjutkan aktivitas mereka lainnya, yaitu apa gengs? Main game. Udah nyiksa orang masih tenang-tenang. Bukan orang kayaknya mereka. Selain itu gengs, si Chan sama si gengnya ini maksa si Van buat minum oli motor. Dan lebih parahnya lagi gengs, mereka kencing di dalam mulutnya si Van. Aduh, ini orang masih ada otak nggak ya? Heran. Van juga infonya dibiarin kelaparan, gak dikasih makan minum sama sekali. Bahkan pernah si Afong, pacar si Chan ini yang lapor ini, BAB di dus sepatu, dan abis itu nyuruh si Van buat makan BAB-nya gengs. Parah nggak? Jahat bener ya, ini gadis usia 14 tahun, pantas aja lu dihantui ya kan? Bahkan si Afong ini ngaku gengs bahwa mereka tuh nyiksa si Van tiada henti, berarti terus-terusan. Mereka nyiksa Van ketika mereka bosen, dan mereka tuh nyiksa si Van cuman buat jadi bahan lelucon mereka, buat bahan mereka ketawa-ketawa. Jujur sih menurut aku mereka udah bukan manusia lagi. Tanggal 15 April 1999, pas si Chan sama gengnya dan sama si Afong balik ke apartemen mereka dari klub malam abis hura-hura, dan mereka langsung ngecek keadaannya si Van Manya di apartemen itu. Dan ketika mereka ngecek, badan si Van Manya ini udah dingin banget, udah kaku banget, dan gak ada nafas sama detak jantungnya lagi gengs. Jadi jelas Van Manya udah gak bernyawa lagi. Mereka langsung panik dong ya. Apalagi pas saat itu lagi ada polisi di lantai 1 apartemen mereka buat ngecek suatu kasus pemerkosaan yang sebenarnya nggak relate sama mereka. Dan pikiran jahat si Chan Man-yok ini mulai timbul lagi nih gengs. Dia merintahin anak buahnya buat menghancurkan tubuh Van Manye, yang pasti tujuannya buat menghilangkan jejak-jejak yang ada. Mereka pun akhirnya langsung mengeksekusi mayatnya si Van dan membawa mayat itu ke bathtub kamar mandi mereka, terus memutilasi tubuhnya si Van dari kepala sampai ke bagian tubuh lainnya menggunakan gergaji selama 10 jam. Sehabis itu si Chan bawa potongan kepalanya si Van Manye dan direbus guys, bayangin, sama si Chan supaya katanya gak bau busuk. Sehabis itu si Chan nyuruh anak buahnya buat misahin tulang sama daging yang ada di tubuhnya si Van Manye, dan abis itu mereka simpen dagingnya si Van Manye yang udah dipisahin di dalam kulkas mereka. Macam daging kurban aja ya kan gengs. Aduh. Dan yang lebih gilanya lagi gengs, pas mereka ngerebus kepalanya si Van Manye ini, mereka masih sempat-sempatnya dong masak mie di kompor sebelahnya yang mereka pakai ngerebus kepalanya si Van. Tapi ngaduknya tuh pakai sendok yang sama gitu, ngaduk kepala bikin mie, ngaduk kepala bikin mie. Bayangin gengs, kayaknya jiwa kanibal mereka tuh udah tertanam sejak lahir gitu kan ya. Gak ada rasa bersalah sama sekali, gak ada rasa takut, gak ada rasa jijik ya kan. Ya intinya dari semua pengakuan si Afong itulah akhirnya terbongkar dan polisi menggeledah apartemen yang penuh dekor Hello Kitty tersebut. Dan ternyata gengs, polisi menemukan satu boneka Hello Kitty berbentuk putri duyung, dan ketika mereka bongkar, di dalamnya terdapat kepala korban yang udah direbus gengs. Jadi mereka itu keluarin isi boneka, terus ganti pakai kepalanya si korban ini, sama tulang-tulang korban tuh mereka masukin ke badan Hello Kitty tersebut, terus mereka jahit. Aduh, gila sih, ini kok bisa gitu kepikiran kayak gitu ya gengs. Pantes aja ya kan si Afong ini dihantuin sama korbannya. Ya kelakuannya biadab kayak gitu, ya pantes aja.
Atau bisa jadi karena si Afong ini kan cewek ya gengs, jadi lebih baperan. Jadi semenjak kejadian itu dia kepikiran terus dan merasa bersalah. Dan jadinya halu deh bahwa dia dihantuin sama si Fan Man-ye dan akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi. Selain itu polisi juga menemukan bagian organ dari tubuhnya si Fan Man-ye di kanopi apartemen pada tanggal 26 Mei 1999. Yang mencengangkannya lagi gengs, bahwa selama persidangan pengacara dari si Chan sama si geng ini sempat melakukan defense bahwa si Fan Man-ye ini meninggal bukan karena disiksa mereka, tapi karena overdosis narkoba. Gila gak sih? Tapi untungnya pas persidangan mantan suami Fan Man-ye ini hadir dan bersaksi bahwa mantan istrinya ini udah nggak pakai narkoba lagi semenjak melahirkan anaknya. Tapi akhirnya juri pun memutuskan bahwa ketiga pelaku utama Chan Man-yok, Leung Sing-cho, dan Leung Wai-lun dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Dan untuk Afong, pihak yang berwajib memutuskan untuk memberinya immunity for persecution karena dia udah memberikan full testimoni mengenai kasus pembunuhan tersebut. Jujur aku bingung sih, padahal kan si Afong ini masih terlibat ya gengs ya. Bahkan sang hakim yang mengadili kasus tersebut, Peter Nguyen, sampai bilang bahwa tidak pernah ada kasus sekejam, sebrutal, seheartless itu di Hong Kong selama beberapa tahun terakhir. Dan menurut aku hukuman penjara seumur hidup tuh nggak sebanding sih dengan apa yang udah mereka lakuin ke Fan Man-ye. Tapi yang pasti ya pihak yang berwajib punya pertimbangan sendiri ya gengs. So itu guys pembahasan aku mengenai kasus pembunuhan Hello Kitty yang sempat booming di tahun 1999 sebagai kasus pembunuhan terbrutal yang pernah ada di negara Hong Kong. Semoga jangan sampai ada lagi ya kasus-kasus kayak gini, aduh ngeri banget soalnya. Dan semoga orang-orang jahat tuh pada bertobat ya gengs ya. Because it takes zero effort to be kind gitu loh. Apa susahnya sih jadi orang baik? At least ya gak nyakitin atau gak nyusahin orang lah hidup tuh. Yang pasti kita nggak lupa juga doain arwah korban ya gengs supaya tenang dan damai di sisinya, dosa-dosanya juga diampuni sama Yang Maha Kuasa. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan mampir ke channel aku. Jangan lupa juga klik thumbs up kalau kalian suka video ini dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, keluarga kalian, pacar, mantan, sahabat, guru, siapapun itu. Dan juga share ke sosial media yang kalian punya supaya nggak cuman kalian yang tahu tentang kasus ini. Subscribe juga channel aku dan nyalain loncengnya ya guys supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. So see you guys in the next video. Bye bye.